Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua dan salam harmoni. Kami dari kelompok 4 akan mempersembahkan video mengenai hemisfer otak. Perkenalkan, nama saya Nima Dedia Ayutari Devi dengan NIM 2311061013. Perkenalkan, nama saya Anita Manatem, NIM 2311061032. Perkenalkan, nama saya Kadek Septia Maharani dengan NIM 2311061019. Perkenalkan, nama saya Ferida Yantilahagu dengan NIM 2311061005. Perkenalkan, nama saya Madinda Septianingrum dengan NIM 2311061020. Perkenalkan, nama saya Ketua Mehetri Apriani dengan NIM 2311061015. Halo semuanya, kalian tahu nggak sih dalam diri manusia ada yang disebut dengan hemisfer otak. Hemisfer otak tersebut terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu hemisfer otak kanan dan hemisfer otak kiri. Hemisfer otak tersebut memiliki fungsinya tersendiri seperti Pada hemisfer otak kanan memiliki kemampuan dalam memecahkan persoalan yang menuju pada visual spasial, seperti kemampuan dalam menggunakan peta, mengenali dan membaca ekspresi wajah, serta meniru pola pakaian. Hemisfer ini aktif ketika seseorang melakukan aktivitas yang berkaitan dengan kreativitas, kesenian, musik, atau bunyi-bunyi. Selain itu, hemisfer kanan juga memproses emosi yang dapat membuat kita sedih, senang, ataupun takut. Sedangkan pada hemisfer kiri lebih aktif apabila seseorang memiliki tugas yang bersifat simbolik, logis, dan berangkai, seperti memecahkan persoalan, menghitung, dan memahami materi yang bersifat teknis. saya di sini akan memaparkan materi tentang penyebab kerusakan otak belahan kanan. Stroke, tumor, infeksi dan cedera otak, traumatis atau TBI dapat menyebabkan RHD menguji kerusakan otak. Kerusakan otak belahan kanan seseorang ahli patologi wicara bahasa atau SLP akan menguji kemampuan bicara, bahasa, dan berpikir. SLP akan melihat seberapa baik mereka berbicara dan memahami apa yang dikatakan orang lain, menguji perhatian, ingatan, penalaran, dan pemecahan masalah mereka. Baik, saya akan menjelaskan tanda-tanda kerusakan hemisfer otak kanan. 1. Perhatian. Yang kedua, persepsi. Yang ketiga, penalaran dan pemecahan masalah. Yang keempat, penyimpanan. Yang kelima, komunikasi sosial. Yang keenam, organisasi. Yang ketujuh, wawasan. Yang kedelapan, orientasi. Satu, perhatian. Mereka mungkin tidak dapat fokus pada suatu tugas atau apa yang mereka lihat atau dengar. Yang kedua, persepsi. Mereka mungkin mengalami pengabaian sisi kiri, artinya mereka tidak akan melihat benda atau orang di sisi kirinya. Misalnya, mereka mungkin kesulitan membaca kata-kata di sisi kiri halaman, mereka mungkin mengabaikan makanan di sisi kiri piringnya. Yang ketiga, penalaran dan pemecahan masalah. Mereka mungkin tidak mengetahui bahwa ada masalah, seperti kehabisan obat, atau mereka mungkin tidak tahu cara mengatasi masalah tersebut, seperti meminta isi ulang. Yang keempat, penyimpanan.
Mereka mungkin tidak mengingat informasi yang mereka pelajari sebelumnya, dan mereka mungkin kesulitan mempelajari informasi baru. Selanjutnya, teman saya. Yang kelima, komunikasi sosial. Mereka mungkin tidak dapat memahami lelucon atau isyarat nonverbal. Misalnya, mereka tidak mengerti maksud seseorang ketika mereka mengangkat bahu dan terkadang menyela orang saat berbicara. Yang keenam, organisasi. Mereka mungkin kesulitan menyusun informasi secara logis. Hal ini dapat menimbulkan masalah saat bercerita atau memberi arahan. Mereka juga mengalami kesulitan dalam perencanaan. Jadi, mereka lupa menjawab panggilan, email, atau kehilangan informasi. Yang ketujuh, wawasan. Mereka mungkin tidak menyadari bahwa mereka mempunyai masalah yang di mana masalahnya menyebabkan masalah di rumah, sekolah, atau tempat kerja. Yang ke-8, orientasi. Mereka mungkin kesulitan mengetahui tanggal, waktu, atau di mana mereka berada. Berikutnya. Baik, selanjutnya ada tips membantu seseorang dengan RHD. Yang pertama yaitu ajukan pertanyaan agar mereka tetap pada topik. Usahakan untuk tidak menggunakan sarkasme atau bahasa abstrak. Misalnya, jangan gunakan ucapan seperti hujan, kucing, dan anjing. Seseorang dengan RHD mungkin tidak memahami perkataan ini. Yang kedua, pecahkan arahan menjadi langkah-langkah kecil atau ulangi petunjuk. Yang ketiga, bicaralah dengan mereka di tempat yang sepi. Yang keempat, matikan TV atau suara keras lainnya. Ini akan membantu mereka menaruh perhatian. Yang kelima, jika mengkhawatirkan keselamatannya, berdirilah di sisi kanannya dan letakkan benda di sebelah kanannya jika sisi kirinya diabaikan. Yang keenam, gunakan kalender, jam, dan buku catatan untuk mengingat mereka tentang informasi penting. Selanjutnya. Baik, berikutnya yaitu gejala kerusakan otak sisi kiri. Kerusakan pada otak bagian kiri dapat terjadi karena berbagai cedera atau kelainan neurologis, termasuk TBI dan stroke belahan kiri. Berikut adalah beberapa efek umum yang mungkin terjadi setelah kerusakan otak sebelah kiri. Yang pertama yaitu afasia. Afasia adalah kelainan bahasa yang mempengaruhi kemampuan seseorang dalam memproduksi dan memahami ucapan. Beberapa jenis afasia dapat berkembang setelah kerusakan pada sisi otak kiri. 3 yang paling umum diantaranya yaitu yang pertama ada afasia Broca. Hal ini kadang-kadang disebut sebagai afasia atau ekspresif atau tidak lancar. Dengan afasia Broca, seseorang mungkin memahami apa yang dikatakan orang lain, tetapi tidak dapat mengeluarkan kata-katanya sendiri. Kemudian yang kedua yaitu afasia Wernicke, yaitu bentuk afasia ini merupakan kebalikan dari afasia Broca. Dengan afasia Wernicke, seseorang dapat berbicara dengan lancar, namun tidak memahami bahasa. Kemudian ada afasia global, yang dimana ini dianggap sebagai bentuk afasia yang paling parah karena mempengaruhi banyak pusat bahasa di otak, termasuk area Broca dan Wernicke. Berikutnya. Berikut adalah beberapa efek umum yang mungkin terjadi setelah kerusakan otak sebelah kiri. Selain dari afasia, yang kedua yaitu ada apraksia bicara. Setelah kerusakan otak sisi kiri, otak terkadang kehilangan kemampuannya untuk berkomunikasi dengan lancar dengan otot-otot wajah. Kemudian yang ketiga, dysarthria dan disfagia, yaitu dua gangguan bicara lain yang berhubungan dengan cedera otak sisi kiri adalah dysarthria dan disfagia. Kemudian yang keempat yaitu kelemahan sisi kanan atau hemisfaresis dan kehilangan sensorik. Otak bagian kiri mengontrol pergerakan tubuh bagian kanan, sehingga kerusakan otak bagian kiri dapat menyebabkan kelemahan bagian kanan atau hemisfaresis. Kemudian yang kelima yaitu masalah komputasi dan penalaran. Dalam
Hal ini, terakhir kerusakan otak sisi kiri dapat menyebabkan kesulitan dalam kemampuan matematika dan logika. Berikutnya, Baik, ada beberapa metode dalam pengobatan kerusakan otak sisi kiri. Yang pertama yaitu terapi berbicara. Terapi wicara dapat membantu individu mengatasi afesia, apraksia, dan disartria. Selain itu, terapi wicara dapat mengajarkan praktik efektif kepada individu untuk mengembangkan kemampuan kognitif mereka, seperti keterampilan fungsi eksekutif mereka. Yang kedua ada terapi fisik, di mana terapi fisik ini untuk memulihkan kontrol motorik di sisi kanan tubuh, individu harus mengikuti terapi fisik setelah kerusakan otak sisi kiri. Juga ada pekerjaan yang berhubungan dengan terapi, di mana dalam hal ini terapi okupasi berfungsi pada membantu individu maksimalkan kemandirian fungsional mereka. Dan yang terakhir yaitu terapi gerakan akibat kendala, di mana terapi gerakan yang diinduksikan atau diinduksi kendala adalah jenis terapi fisik atau okupasi yang berfokus pada penggunaan terus-menerus pada sisi yang terkena. nah sekian video mengenai hemisfer otak. Semoga bisa menambah wawasan kalian semua dan bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni.